Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8B Landasan Kependidikan. Di sini kami akan menyajikan video pembelajaran mengenai materi aliran-aliran pendidikan. Anggota kelompok kami yakni Yunda Mariska, Elias Nikoyal Saputra, dan Ragita Azahra. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah, yang pertama yakni pengertian dari aliran pendidikan. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Nah, dalam aliran-aliran dalam pendidikan terbagi menjadi dua, yakni aliran klasik dan aliran modern. Yang pertama, contoh dari aliran klasik seperti aliran nativisme, empirisme, naturalisme, dan konvergensi. Sedangkan contoh dari aliran modern seperti progresivisme, esensialisme, rekonstruksionalisme, perennialisme, dan idealisme. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai contoh dari aliran nativisme. Nah, jadi aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa manusia sejak lahir. Pembawaan yang telah terdapat pada waktu lahir itulah yang menentukan hasil perkembangannya. Aliran nativisme ini dikemukakan oleh Arthur Schopenhauer pada tahun 1788 sampai 1860. Selanjutnya yakni aliran empirisme. Pada aliran empirisme ini, perkembangan anak tergantung kepada lingkungan, sedangkan pembawaan wataknya tidak dipentingkan. Tokoh yang mengemukakan aliran empirisme yakni John Locke pada tahun 1832 sampai 1704. Yang ketiga yakni aliran naturalisme. Aliran naturalisme menyatakan bahwa semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak atau tidak baik karena campur tangan manusia. Tokoh yang mengemukakan aliran naturalisme ini yakni Jean-Jacques Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778. Berikutnya yaitu aliran konvergensi. Aliran ini merupakan gabungan antara aliran empirisme dan aliran nativisme. Aliran ini menggabungkan arti pembawaan dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Aliran ini dikemukakan oleh Louis William Stern. Berikutnya adalah aliran modern. Yang pertama yaitu aliran progresivisme. Merupakan aliran yang menekankan pendidikan bukanlah sekedar pemberian pengetahuan, tetapi berisi aktivitas yang tuju pada pelatihan berpikir mereka, sehingga bisa berpikir secara sistematis. Aliran ini dikemukakan oleh John Dewey. Yang kedua yaitu aliran esensialisme, mempunyai pandangan bahwa pendidikan sebagai pemelihara kebudayaan. Aliran ini ingin kembali kepada kebudayaan lama, warisan sejarah yang telah membuktikan kebaikan bagi kehidupan manusia. Aliran ini dikemukakan oleh Desiderius Erasmus. Aliran modern yang ketiga, yakni aliran rekonstruksionalisme yang ditokohi oleh George Kuhn pada tahun 1921 hingga 1997. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Tujuan pendidikan rekonstruksionis adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Aliran modern yang keempat, yakni aliran perennialisme yang ditokohi oleh Plato, di mana perennialisme itu adalah gerakan pendidikan yang mempertahankan bahwa nilai-nilai universal itu ada. Guru mempunyai peranan dominan dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di kelas. Menurut perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Aliran modern yang kelima, yakni aliran idealisme, yang ditokohi oleh Plato dan Immanuel Kant.
Aliran idealisme merupakan suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurutnya, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli atau cita dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Jadi, tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal, yakni tujuan untuk individual, tujuan untuk masyarakat, dan campuran antara keduanya. Kesimpulan dari pemaparan dalam pembahasan pada PowerPoint kelompok kami dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pendapat dari aliran-aliran klasik, di antaranya aliran nativisme, naturalisme, empirisme, konvergensi, dan juga terdapat aliran baru, di antaranya aliran progresivisme, aliran esensialisme, rekonstruksionalisme, perennialisme, dan aliran idealisme. Aliran yang sampai sekarang masih dianut oleh masyarakat adalah aliran konvergensi, karena merupakan aliran yang menggabungkan antara aliran nativisme dan empirisme, dan juga merupakan aliran yang sempurna. Sedangkan masyarakat Indonesia mayoritas juga menganut aliran konvergensi.